Karena masih begitu ditentang oleh kaum kafir Quraisy, peristiwa masuk Islamnya Tolhah pun membuat semua keluarganya begitu terkejut. Orang-orang dari satu sukunya dan keluarganya berusaha dengan keras untuk mengeluarkan Tolhah dari Islam. Mula-mulanya mereka menggunakan cara halus, yaitu dengan merayu Tolhah agar tidak meneruskan keputusannya itu. Tetapi karena pendirian begitu kokoh dari Tolhah, mereka pun akhirnya bertindak kasar pada pemuda itu. Tubuh Tolhah pun mendapatkan siksaan demi siksaan yang mendera. Tubuhnya digiring sekelompok pemuda dengan tangan yang terbelenggu di leher, sementara orang-orang mendorong, memecut, hingga memukuli kepalanya. Mirisnya juga terdapat wanita yang terus-menerus berteriak serta mencaci maki Tolhah yang tidak lain adalah ibunya sendiri, yaitu Asy-Sya'bah. Kisah Tolhah bin Ubaidillah sudah begitu berat bahkan saat pertama kali memeluk Islam. Tidak berhenti di situ, pernah juga seorang lelaki Quraisy yang bernama Naufal bin Khuwailid menyeret Tolhah dan Abu Bakar. Dia kemudian mendorong keduanya yang telah diikat menjadi satu ke Al-Gojo hingga tubuh mereka berdua mengalirkan darah. Peristiwa ini menjadikan Tolhah dan Abu Bakar mendapat gelar Al-Qorinain, sepasang sahadat yang mulia. Sementara itu, perjuangan Tolhah dalam mempertahankan keimanan dan memperjuangkan Islam masih berlanjut lagi hingga dia juga bergelar Asyahidul Hayy. Kisah Tolhah bin Ubaidillah sebagai perisai Rasulullah. Kisah Tolhah yang begitu ikonik terjadi saat Perang Uhud. Perang Uhud sendiri merupakan perang lanjutan setelah sebelumnya kaum Quraisy kalah pada Perang Badar. Hingga karena itu, mereka dikobarkan dengan amarah akibat dendam kekalahan sebelumnya. Meski begitu, sebenarnya pasukan Muslim akan mendapatkan kemenangan andai pasukan pemanah di atas bukit mendengarkan perintah Rasul untuk tetap berjaga. Posisi menjadi berbalik saat mereka menuruni bukit untuk mengambil harta rampasan perang. Karena terdesak, Tolhah bin Ubaidillah dari Muhajirin serta 11 orang Ansor melindungi Rasulullah dengan mengantar beliau menuju atas bukit. Sayangnya, tentu karena posisi berbanding terbalik dan kaum muslim saat itu terdesak, sepanjang perjalanan terdapat banyak halangan dari musuh. Satu persatu kaum Ansor jatuh bertumbangan, sementara Tolhah bertahan untuk mendampingi Rasul menuju bukit. Dia memeluk Rasulullah dengan tangan kiri serta dadanya, kemudian mengayunkan pedang di tangan kanan ke segala arah untuk menghalau panah yang datang. Dia juga dengan berani mengayunkan pedang ke musuh yang mengerubungi tanpa memperdulikan tubuhnya yang luka akibat sabetan pedang dan panah. Total terdapat sekitar 70 anak panah yang menancap pada tubuh Tolhah dengan jari tangan yang putus. Karena inilah dia mendapat gelar Asyahidul Hayy atau seorang syahid yang hidup akibat banyak yang mengira bahwa Tolhah telah syahid namun ternyata masih hidup.